Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, kita masih di bab 7, masih tentang lingkaran. Tapi kali ini kita akan mencoba menentukan panjang busur dan luas juring. Ya, jadi kali ini materinya menentukan panjang busur dan luas juring. Nah, baik, kegiatan 7.3 ya, menentur dan luas juring. Pada kegiatan sebelumnya, kalian sudah mendapatkan informasi tentang ciri-ciri sudut pusat, panjang busur, dan juring lingkaran. Panjang busur sebanding dengan sudut pusat yang menghadapnya. Ya, begitupun luas juring sebanding dengan sudut pusat yang bersesuaian dengan juring tersebut. Perhatikan bagian yang berwarna merah pada gambar berikut. Nah, ini ada ilustrasinya, ya. Yang mana di sini sudut pusat AOB atau sudut AOB, ya. Jadi sudut pusatnya ini bisa dibilang sudut pusat AOB dan bisa juga disebut dengan sudut AOB, ya, gambar ini. Nah, sedangkan yang kedua ini adalah busur AB atau sudut AB. Nah, jadi busur AB, ya, atau sudut AB. Terus ada lagi, ya. Ini sudut pusat AOB atau sudut AOB, ya. Nah, ini berarti untuk gambar selanjutnya luas juring AB, ya, atau sudut AB. Nah, jadi ada kesamaan nih, ya kan? Di mana sudut pusat AOB atau sudut AOB, ya. Nah, sedangkan luas juringnya yaitu AB, ya. Jadi luas juringnya ini. Nah, yang A-nya ini juringnya, ya. Jadi sudut AB juga. Oke. Nah, dari ilustrasi di atas kita bisa amati panjang busur AB, ya, bersesuaian dengan sudut pusat A. Ya. Begitupun luas juring AOB, ya kan, bersesuaian dengan sudut pusat A. Ukuran sudut pusat lingkaran adalah antara 0 derajat hingga 360 derajat. Oke. Selanjutnya, hubungan antara sudut pusat dengan busur lingkaran, ya kan? Hubungan antara sudut pusat dengan busur lingkaran. Rasio sudut pusat A terhadap sudut, ya, 360 derajat serta panjang busur terhadap keliling lingkaran. Jadi ini kita akan mencari rasionya. Nah, di sini ada sudut 270 derajat, ya kan? Nah, itu berarti dengan sudut kelilingnya, ya, yaitu 360 derajat, berarti rasionya 3/4. Ya, 3/4. Kenapa menjadi 3/4? Nah, ini sama-sama kita bagi dengan 90. 270 derajat kita bagi 90 itu 360, ya kan? Dibagi 90 itu dapatnya 4. Nah, ini ada sudut 180 derajat, ya kan? 180 derajat per 360 derajat itu rasionya adalah 1/2. Ini sama-sama kita bagi dengan 180 derajat. 180 derajat, ya kan, dibagi 180 dapatnya 1, 360 dibagi 180 dapatnya 2. Dan seterusnya. Ini di sini ada 120, berarti di sini sama-sama kita bagi 120, ya kan? Yang atas dapat 1, yang bawah dapat 3. Nah, di sini ada sudut 90. Sudut 90, ya. Kita bagi dengan 90, yang atas dapatnya 1, 360 kita bagi 90 dapatnya 4. Nah, oke. Nah, terus ada sudut 60. Nah, kalau sudut 60 itu terhadap sudut kelilingnya yaitu 60 derajat per 360 derajat atau 1/6. Berarti kalau seumpamanya ada lingkaran, ya, 1/6 berarti dia
dibagi 6 berarti sudutnya ada berapa, ya kan? Maksudnya gitu. Ini juga nih. Kalau semuanya satu lingkaran dibagi 4 ada berapa sudutnya? Berarti ada 90. Nah, terus oke, selanjutnya di sini ada hubungan antara sudut pusat dengan juring lingkaran. Nah, di sini sudut pusat dengan juring lingkaran. Rasio sudut pusat A terhadap sudut 360 derajat serta panjang juring terhadap keliling lingkaran. Nah, di sini ada gambarnya ya, seperti tadi 270 derajat ya. Jadi ini sudut 270 derajat, di mana rasionya jika dengan keliling lingkaran berarti sama-sama kita bagi dengan 90, yaitu 3/4. Masih sama ya. Oke, nah 180 juga, kalau sama-sama kita bagi 180 dapatnya 1/2 ya, 120 ya tuh dapatnya 1/3. Nah 90 dapatnya 1/4. Kalau sudut 60 ya kan, berarti dapatnya 1/6. Ini panjang juring terhadap keliling lingkaran. Baik, kita ke contoh ya. Perhatikan gambar lingkaran di atas. Jika panjang busur AB sama dengan 33 cm dan luas juring COD sama dengan 924 cm persegi ya, maka tentukan ya. Nah, di sini gambarnya ya kan. Di sini AB-nya ini 33 cm. Ya, terus luas juring COD, berarti di sini nanti ada O-nya ya. Berarti COD itu 924 cm persegi. Maka yang ditanya yang A, panjang busur CD. Jadi panjang busur CD-nya ini berapa? Dan yang B yaitu luas juring AOB. Nah, jadi luas juringnya ini yang akan ditanyakan. Oke, untuk penyelesaian berarti kita selesaikan yang A terlebih dahulu ya. Panjang busur A per CD sama dengan sudut AOB per sudut COD. Berarti AB per CD ya. AB per CD ya, berarti sudut AOB di sini per sudut COD, berarti sudut COD. Nah, sehingga CD sama dengan ya kan, sudut COD per ya, sudut AOB dikali panjang busur AB. CD sama dengan 60/45 ya kan, ini 60, ini 45 dikali dengan 33 sama dengan 44 cm. Nah, jadi dikali dengan 33-nya itu AB-nya ya kan. Jadi panjang busur CD adalah 44 cm. Nah, panjang CD ini 44 cm. Baik, sekarang yang B ya. Luas juring AOB per COD sama dengan sudut AOB dibagi dengan sudut COD ya. Nah, di mana AOB sama dengan sudut AOB dibagi dengan sudut COD dikali dengan luas juring COD. Nah, luas juring COD. Oke. Berarti AOB sama dengan 45 ya per 60 ya, ini derajatnya ya. 45 derajat per 60 derajat ya, dikali dengan 924 itu COD-nya ya. Nah, sama dengan 693 cm persegi. Jadi luas juring AOB adalah 693 cm persegi ya. Jadi luas juring AOB. Nah, AOB-nya ini 693. Oke, contoh berikutnya.
Perhatikan gambar di samping. Diketahui panjang jari-jari OA ya sama dengan 28 cm. Jika besar sudut AOB sama dengan 90 derajat, maka hitunglah. Nah, ini gambarnya AOB ya, ini untuk sudut AOB-nya 90 derajat. Nah, ini kira-kira 90 derajat ya. Oke. Maka yang ditanya yang A panjang AB. Jadi panjang AB-nya berapa? Terus yang B luas juring AOB. Jadi luas juring AOB-nya itu berapa? Oke. Penyelesaian. Kita yang A. Panjang AB sama dengan sudut AOB dibagi dengan 360 derajat dikali dengan 2 QR. Nah, berarti AB sama dengan 90 derajat karena sudut AOB-nya ini tadi diterangkan 90 derajat ya. Jadi 90 derajat per 360 dikali 2 dikali 22 per 7 dikali 28 cm. 22 per 7 nya ini dari Q-nya ya kan. Q, terus R-nya ini adalah jari-jarinya. Nah, sehingga AB sama dengan 1/4 ya, ingat 90 per 360 itu 1/4 ya kan. Ini dikali dengan 44/4. 44 ini 2 dikali 22 itu 44 ya kan. 4 ini 28 dibagi 7 itu 4 ya. Ini tinggal kita coret lagi 4 sama 4 nya, sehingga AB-nya sama dengan 44 cm. Jadi panjang AB adalah 44 cm. Nah, panjang AB ini 44. Nah, itu yang A. Sekarang yang B. Luas juring OAB ya sama dengan sudut AOB per 360 derajat dikali dengan QR kuadrat ya. Nah, maka OAB sama dengan 90 derajat per 360 derajat dikali 22 per 7 dikali 28 cm kuadrat ya kan. 28 cm ini jari-jarinya atau R-nya. 90 per 360 berarti 1/4 ya, dikali 22 per 7 dikali 28 kali 28 karena 28 nya kuadrat ya. Jadi cm persegi. Nah, 1/4 sehingga tinggal 1/4 dikali 22/4 ya. 22/4 ini 28 dibagi 7 itu tinggal 4 ya. 28 nya kalau kita coret lagi 4 sama 4 ya kan, nanti akan 22 dikali 28. Nah, 22 dikali 28 sehingga hasilnya AOB sama dengan 616 cm persegi. Jadi luas juring OAB adalah 616 cm persegi. Nah, di sini ada suatu restoran menjual 2 jenis pizza. Luas pizza besar sama dengan 16 kali luas pizza kecil. Nah, jari-jari pizza besar sama dengan titik-titik kali jari-jari pizza kecil. Berarti maksudnya begini, jari-jari pizza besar ini berapa kalinya ya kan dari jari-jari pizza yang kecil. Oke. Penyelesaian. Nah, kita ibaratkan PB-nya ini jari-jari pizza besar ya kan. Terus PK-nya ini kita ibaratkan jari-jari pizza kecil. Sehingga luas pizza besar sama dengan 16 dikali luas pizza kecil. Ya. Nah, QRB kuadrat sama dengan 16 dikali PK kuadrat ya. PK ini berarti yang kecil ya. Oke. Sehingga RB kuadrat ya sama dengan 16 dikali PK kuadrat. Nah,
RB sama dengan akar 16 dikali PK kuadrat. Ya, jadi ini akarnya. Akar 16 itu adalah 4. Oke, jadi jari-jari pizza besar itu adalah 4 kali jari-jari pizza kecil. Ya, jadi jari-jarinya 4 kalinya, ya kan? 4 kali dari pizza kecil. Oke. Baik, mungkin sampai di sini ya pertemuan kali ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.